Ini cerita tentang teman dekat aku. Dia berurusan dengan NPD yang menggunakan ilmu hitam gitu. Jadi si NPD ini dia semacam punya ilmu gendam atau hipnotis, bisa mengontrol pikiran orang, tapi levelnya yang tinggi gitu loh. Jadi kayak mana ya? Dia bisa ngontrol orang lah sesuai apa yang dia mau gitu kan. Jadi temen deketku ini dikontrol satu keluarga sama si NPD ini. Kata temenku itu dia hampir 10 tahun dikontrol sama orang itu. Setelah itu dia pengen lepas dari NPD itu cobaannya luar biasa. Seperti yang aku jelaskan di video-video sebelumnya, akan terjadi fitnah yang besar-besaran gitu kepada dia karena dia pengen keluar dari hubungan dengan NPD itu gitu loh, melawan lah istilahnya. Nah, kagetnya aku adalah ternyata selama ini si NPD itu ngambil duit si teman dekatku itu, dan teman dekatku itu nggak bisa lapor polisi karena dia kan semacam pikirannya dikontrol. Jadi ya dia transfer aja ke si pelaku gitu. Jadi kan nggak bisa lapor polisi, kelihatannya kan memang ya lu yang mau transfer gitu. Jadi si pelaku ini dia bayar dukun dan bayar orang-orang untuk ngefitnah temen deketku ini pakai duit temanku itu sendiri gitu loh. Jadi temanku ini kerja capek-capek, duitnya diambil sama NPD ini, terus digunain untuk nyakitin dia sendiri gitu dan orang-orang terdekat dia gitu loh. Hah, aku bilang, kaget aku. Ini loh, kalau memang kamu mau nyakitin orang, minimal pakai duit kamu sendiri gitu loh. Kamu mau nyakitin orang, mau ngontrol orang, kok pakai duit korban kamu sendiri? Aku kayak, loh, kayak gimana nih gitu. Aku kayak pusing mikirinnya. Aduh, bilang. Teman dekatku ini berobat ke psikiater atau psikolog, aku kurang ngerti ya. Pokoknya berobat secara medis, nggak sembuh-sembuh, bertahun-tahun. Nah, terus ketemu aku ajaklah berobat non medis dan ternyata banyak sekali perubahan karena memang bukan medis gitu loh. Dari fisiknya kembali seperti semula, jadi kayak fisiknya tuh dibikin hancur gitu, dibikin kayak gendut, dibikin kayak urak-urakan gitu. Sekarang udah mulai fisiknya sih yang paling kelihatan. Nah, aku kan ngajak dia berobat nih, istilahnya nolongin dia, ngesupport dia lah. Aku tuh juga diserang sama musuhnya di tahun 2024 awal. Aku di Parangmaya, kalian bisa cek deh di Google apa itu Parangmaya gitu, disantet berkali-kali. Aku disantet untuk santet lumpuh, santet apa gitu. Terus di tahun 2024 Desember tadi kemaluanku mau dibikin busuk. Untung aku cepat-cepat berobat kan. Jadi karena ketahuan kemaluanku itu mau dibikin busuk di tahun 2024 itu, akhirnya kayak dipagar goib lah gitu aku itu supaya jangan sampai kena lagi gitu. Nah, minggu ini dikirimin lagi gitu loh. Karena udah dipagar jadi kayak efeknya tuh nggak terlalu dahsyat tapi sakit gitu loh. Sampai ke bagian belakang. Ngerti nggak bagian belakang? Bagian belakang itu kayak seluruhnya jadinya gitu. Gatal-gatal sampai kayak korengan gitu. Dan gatal-gatal sih, aku nggak ngerasain sakit seperti di tahun 2024, tapi kayak gatalnya tuh gatal panas gitu kan. Akhirnya diobatin lagi non medis, sembuh lagi. Akhirnya di situ aku paham kenapa temen deketku ini pernah bilang dia nggak punya siapa-siapa, nggak punya orang yang nge-support dia, karena ternyata orang yang nge-support dia atau ngebantu dia itu disakitin, cuy. Jadi kayak diserang juga gitu loh. Tapi ya aku alhamdulillah sih sampai detik ini masih nemenin dia untuk berobat. eh, Raganya terpisah jauh loh dari aku. Jadi dia itu berobatnya pakai sukma karena sukmanya itu lepas. Nah, itu pasti bingung tuh orang, tapi nggak usah dibahas deh karena kalau ngebahas itu panjang. Jadi intinya kayak gimana ya, dia ini harusnya sudah gila gitu loh, atau sudah sudah di RSJ gitu. Cuma dia karena semangatnya tinggi, eh, agamanya juga bagus, jadi ya masih bisa melawan.
Maksud aku membuat video ini adalah buat teman-teman hati-hati dalam memilih circle atau memilih pertemanan gitu, atau percaya sama orang, karena orang-orang NPD seperti ini mereka biasanya menggunakan topeng. Maksud topeng adalah dia membranding dirinya misalkan agamis atau lembut, baik gitu kan. Ya udah, kita terima-terima aja dia masuk di kehidupan kita, mengetahui apa tentang kita gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya terjebak, dikontrol dia, yang mengakibatkan kehidupan seseorang bisa hancur, bahkan bukan hanya si korban itu aja hancur, tapi orang sekeliling korban juga hancur gitu, orang terdekat korban juga hancur. Jadi bener-bener kalau bertemu orang dengan sifat atau karakter seperti ini bener-bener mengerikan.